Didukung oleh erupsi Gunung Ruang mempengaruhi penerbangan di Manado, Sulawesi Utara dan Ternate, Maluku Utara. Ya, selain dua informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sebuah informasi menarik dan penting lainnya untuk Anda. Bersama saya Gina Vita, inilah kabar siang selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar siang hari ini, pemirsa. Warga satu dusun di Lumajang, Jawa Timur kembali terisolir pasca jembatan satu-satunya putus dan tertimbun material vulkanik di terjang banjir lahar dingin Semeru pada Sabtu pagi. Untuk memenuhi kebutuhannya, warga terpaksa nekat melintasi derasnya aliran lahar. Sepasang suami istri ini nampak berusaha mencari jalur di antara tumpukan batu-batu besar untuk selanjutnya menyeberangi derasnya aliran sungai Regoyo di desa Jugosari, Lumajang. Ratusan kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, desa Jugosari ini terisolir. Dan setelah jembatan limpas putus dan tertimbun material vulkanik akibat terjangan banjir lahar dingin Semeru beberapa hari yang lalu. Untuk mengisi daya listrik, telepon genggam dan lampu senter serta kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa atau nekat menyeberangi aliran sungai di tengah ancaman lahar susulan. Jelas, Pak. Kan di sono mati lampu, Pak. Ini mau ngecas mau apa kan kita nggak bisa, di sono kan nggak ada lampu, Pak. Nggak ada lampu, malam ya, senter semua pada di itu ini apa dicas di sono. Ini benar-benar terisolir, Pak, ya? Iya, Pak, ya. Ada berapa warga di sana, Pak? Oh, banyak, Pak. Ada sekitar 250 kakak kalau nggak salah. Pemirsa, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara sore kemarin kembali erupsi. Dari hasil pengamatan tinggi kolom letusan sekitar 400 meter di atas puncak mengarah ke bagian selatan. Erupsi kembali terjadi pada Jumat sore pukul 17:06 waktu Indonesia Tengah. Data Pos Pemantauan Gunung Api Ruang mencatat tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan. Erupsi kembali terjadi setelah sepanjang hari ini aktivitas vulkanis Gunung Ruang terlihat berangsur mereda. Sejak erupsi 16 April kemarin, pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat hingga 29 April 2024. Dari data sementara BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro menyebutkan sedikitnya 13 desa dan kelurahan di Kecamatan Tagulandang dan 6.045 jiwa warga terdampak akibat erupsi. Untuk sementara jumlah rumah yang rusak belum diketahui pasti karena saat ini masih dalam pendataan petugas dari pemerintah daerah setempat. Sama sejak pukul 17.00 WITA tadi, awan tebal kembali muncul dari kawah Gunung Ruang. Oleh sebab itu kita kembali menghimbau kepada masyarakat untuk benar-benar secara seksama, waspada dan mengikuti semua informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kita harapkan memang ini tidak berlanjut, namun dengan kondisi ini kembali kita menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan hati-hati dengan kondisi ini, terutama untuk menjaga jarak minimal radius 6 km dari puncak kawah. Saat ini status Gunung Ruang berada pada level 4 atau awas. Untuk itu warga maupun pengunjung diimbau tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan.
Yang bagus juga nih gambar sama nebulokon. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pesawat dengan tujuan penerbangan Bandar Udara Samratulangi, Sulawesi Utara, Sultan Hasanuddin Makassar, Juanda Surabaya, dan Soekarno-Hatta menunda keberangkatan akibat cuaca buruk yang disebabkan oleh letusan gunung berapi Ruang di Sulawesi Utara yang mengakibatkan ratusan penumpang terlantar di Terminal Bandar Udara Sultan Baabullah Ternate. Penundaan keberangkatan ini dialami oleh sejumlah pesawat, yaitu pesawat Lion Air, kemudian Batik Air, dan Superjet serta Wings Air. Sejumlah penumpang mengaku bahwa penundaan penerbangan tersebut lantaran cuaca buruk yang diakibatkan oleh letusan Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Sebagian penumpang, pemirsa, akhirnya memilih mengatur ulang jadwal penerbangan, sementara sebagian lainnya memilih pengembalian uang mereka. Sementara itu, penyebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara meluas hingga mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah daerah. Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2 rute penerbangan dari Makassar ke Manado dan Ternate terpaksa dibatalkan. Pasalnya, abu vulkanik yang terlontar ke udara dapat merusak fungsi pesawat dan membahayakan keselamatan bagi penerbangan. Sudah 200-an atau 2 hari, pemirsa, maksud kami, ratusan calon penumpang tujuan Manado dan Ternate secara bergantian memenuhi loket di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan calon penumpang ini gagal diberangkatkan imbas dari erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara. Selain itu, penerbangan dari Makassar menuju Manado pun terpaksa dibatalkan. Penerbangan dari Makassar tujuan Ternate juga batal akibat adanya pantauan abu vulkanik erupsi Gunung Ruang yang diterbangkan di jalur penerbangan menuju Ternate. Saat ini abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang masih terpantau di ketinggian 15.000 feet yang berpotensi akan merusak mesin pesawat ketika melakukan penerbangan. Yang hijau ini awan menengah atau awan yang agak tebal tapi nggak betul. Lalu bagaimana dengan perkembangan terkini terkait erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara? Sudah bergabung bersama kami ada Marwan Dias. Marwan, bagaimana situasi di sana? Apakah erupsi masih terjadi sampai saat ini? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, memang saat ini erupsi dari Gunung Ruang yang terjadi pada Selasa 16 April 2004 kemarin, hingga dengan saat ini beberapa kali terjadi erupsi susulan hingga dengan tadi malam, hingga dengan kemarin sore pukul 17:05 WITA memang terjadi erupsi susulan yang kemudian membuat warga yang ada di sekitaran Pelabuhan Tagulandang ini memang sempat panik. Namun warga dihimbau agar tetap waspada dan tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Nah, memang saat ini Marwan bisa mendengar suara saya? Ya, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Marwan. Tapi tadi yang disampaikan oleh rekan kami yang ada di lapangan, Marwan menyampaikan bahwa untuk kondisi per hari ini erupsi masih terus terjadi dan otoritas tempat mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga radius aman, ini 6 km dari puncak kawah. Dan kalau tadi yang disampaikan oleh Marwan, ini aktivitas dari warga tentu tidak bisa berjalan seperti normal kembali, belum bisa normal kembali mengingat kondisi masih terjadinya erupsi dan potensi terjadinya erupsi susulan masih sangat besar terjadi. Kita akan coba kembali menyapa rekan kami, ada Marwan. Marwan bisa mendengar suara saya?
Ya, Gina Vita. Ya, Marwan, tadi Anda menyampaikan ya bahwa radius aman untuk masyarakat beraktivitas itu adalah 6 km dari puncak kawah ya. Untuk aktivitas warga sejauh ini seperti apa? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, memang pasca erupsi yang kemarin terjadi pada 19 April 2024 kemarin, pukul 17:06 WITA sore kemarin, memang hingga dengan saat ini secara visual terlihat jelas bahwa gunung saat ini memang masih mengeluarkan asap putih tebal yang keluar dari kawah gunung. Memang hingga dengan saat ini masyarakat yang ada di Kecamatan Tagulandang, tepatnya di Pelabuhan Tagulandang sendiri, memang beraktivitas seperti biasa. Bahkan ada juga yang memancing ikan dan beraktivitas seperti biasa. Namun hingga dengan saat ini memang warga yang mengungsi di akibat erupsi dari Gunung Ruang ini memang tercatat hingga dengan saat ini kurang lebih 2.160 jiwa yang tersebar di kurang lebih 20-an titik pengungsian yang ada di Kecamatan Tagulandang. Nah, erupsi Gunung Ruang ini sendiri juga menyebabkan tertundanya aktivitas operasional Bandara Samratulangi Manado hingga dengan nanti pukul 12 siang. Begitu, Gina Vita. Iya, Marwan, kalau tadi Anda menyampaikan ini kan ada radius amannya adalah 6 km ya dari puncak kawah ya. Kalau untuk status Gunung Ruang per hari ini seperti apa? Ya, walaupun Gunung Ruang saat ini sudah mulai menurun, namun aktivitas Gunung Ruang, status Gunung Ruang sendiri yaitu masih dalam level 4 atau awas. Warga dihimbau agar tidak beraktivitas pada radius aman 6 km dari kawah gunung. Nah, terpantau hari ini dan saat saya mengabarkan saat ini memang terjadi erupsi kembali, di mana bumbungan asap kelabu yang membumbung kembali di atas kawah Gunung Ruang saat ini, Gina Vita. Ya, Marwan, tentu ini harus menjadi concern bersama adalah soal mitigasi. Mitigasi tentu diperlukan, meskipun sekarang statusnya level 4 atau awas ya. Apakah jalur-jalur evakuasi ini sudah disediakan oleh pemerintah setempat atau otoritas tempat di sana? Ya, memang Gina Vita, sejak dengan erupsi pada tanggal 16 April kemarin, pemerintah daerah setempat, TNI Polri maupun Basarnas telah mengevakuasi warga yang berada di Gunung Ruang, yang berada di kaki Gunung Ruang, bahkan di daerah Kecamatan Tagulandang sendiri yang memang tepat berada persis di depan Gunung Ruang. Ini telah dievakuasi dan telah diungsikan ke beberapa titik di zona aman yang ada di daerah-daerah pegunungan di Kecamatan Tagulandang, begitu. Oke, artinya berarti per siang hari ini sudah tidak ada warga satupun yang tinggal di kaki Gunung Ruang? Bisa dipastikan seperti itu, Marwan? Iya, memang telah dipastikan bahwa seluruh dua desa yang ada di kaki Gunung Ruang, warganya telah dievakuasi setelah erupsi pada hari pertama itu, tanggal 16 April kemarin itu. Dan semuanya ini sementara berada di lokasi pengungsian, karena saat ini memang masih terjadi erupsi ya. Per hari saya melaporkan saat ini masih terjadi erupsi, di mana bumbungan asap kawah putih kelabu masih membumbung di atas kawah Gunung Ruang saat ini, Gina. Iya, Marwan, ini kan kalau kita lihat kondisi di lapangan, waktu itu saya juga pernah liputan dengan kondisi seperti ini, itu kan biasanya kalau warga yang ada di wilayah pengungsian itu agak sulit nampaknya untuk kemudian bisa menahan diri untuk tidak menengok rumah mereka atau sekedar berkunjung sebentar ke rumah mereka. Ini memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di kaki Gunung Ruang tidak kembali itu ke rumah mereka karena kondisi yang belum memungkinkan, itu seperti apa untuk memastikan hal itu tidak terjadi? Iya, memang Gina, sejak erupsi kemarin pemerintah daerah, TNI Polri maupun dari Basarnas terus menghimbau kepada warga agar jangan dulu kembali ke Pulau Ruang di kaki Gunung Ruang, karena memang aktivitas erupsi masih terus terjadi hingga dengan saat ini. Aparat dari kepolisian ini masih melakukan upaya berjaga-jaga untuk berkoordinasi dan melakukan himbauan kepada masyarakat jangan dulu kembali ke
kampung mereka yang saat ini memang sudah dipastikan bahwa sebagian besar rumah-rumah yang berada di kaki Gunung Ruang ini memang sudah rusak parah. Begitu, Gina. Oke, baik, itu himbauan untuk warga setempat sekaligus status dari Gunung Ruang ada di level 4 atau awas. Sekali lagi terima kasih banyak Marwan atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali. Baik. Pemirsa, Gunung Ruang diketahui merupakan gunung api aktif yang memiliki sejarah letusan tinggi dan tak memiliki kepastian jeda waktu hingga selalu berubah-ubah. Masyarakat diimbau selalu waspada. Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara merupakan gunung api aktif yang selama ini berada dalam status siaga seiring dengan peningkatan aktivitas vulkaniknya. Gunung Ruang terpantau erupsi pada Selasa malam dan berdampak di 2 kecamatan Tagulandang, yakni Desa Laing Patihe dan Desa Pumpente. Status gunung makin naik hingga sempat erupsi lagi pada Rabu dini hari. Erupsi terjadi karena gempa magnitudo 6,4 yang berpusat di Pulau Doi, Maluku Utara. Sejak Rabu pagi, jumlah gempa vulkanik mencapai lebih dari 400-an kali dari siang hingga malam. Erupsi bahkan mencapai ketinggian 3 km berupa semburan lava maupun awan panas. Gunung Ruang memiliki sejarah erupsi yang tak memiliki kepastian jeda waktu dan selalu berubah-ubah. Namun dengan kesamaan eksplosif awan panas dan terjadi tsunami. Dalam sejarahnya cukup banyak korban akibat dari letusan dan tsunami Gunung Ruang sehingga masyarakat dihimbau selalu waspada. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Kapus Datinkom BNPB, Abdul Muhari menuturkan, kenaikan status Gunung Ruang dari siaga menjadi awas memiliki aspek kedaruratan. Dengan begitu, tak boleh lagi ada aktivitas apapun dalam radius 6 km sebagaimana ditetapkan oleh PVMBG. Selama paruh pertama bulan ini saja, Gunung Ruang tercatat sudah mengalami 210 kali gempa vulkanik, 3 kali gempa tektonik lokal, 163 kali gempa tektonik jauh, serta 2 kali guncangan berkala 1 MMI. Aktivitas kegempaan Gunung Ruang naik signifikan dibandingkan Maret 2024. Sebanyak 838 jiwa mengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan 9 kali guguran lava ke arah barat daya. Dari pengamatan petugas Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, sejak Jumat pagi secara visual Gunung Merapi tampak berkabut. Gunung Merapi teramati meluncurkan kembali guguran lava sebanyak 9 kali dengan jarak maksimal 1,1 km ke arah Kali Bebong. Pemirsa, pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dilangsungkan pada Senin 22 April. Sidang pembacaan putusan tersebut, perkara yang diajukan 2 pihak pemohon akan dibacakan dalam satu sidang yang sama. Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 akan digelar Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 pukul 9 pagi. Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, perkara yang diajukan 2 pihak pemohon akan dibacakan dalam satu sidang yang sama. Mahkamah Konstitusi pun juga telah mengirimkan undangan untuk pemohon dari perkara 1 dan perkara 2. Namun untuk putusan dari masing-masing perkara, pihak pemohon akan dibacakan secara terpisah. Menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, rapat permusyawaratan hakim berlangsung hingga Minggu besok. Seperti apa? RPH kan saya sudah bilang kemarin sampai hari Minggu. Masih sampai hari Minggu itu sekarang juga masih berlangsung. Besok juga masih diagendakan. Minggu juga masih diagendakan. Mahkamah Konstitusi juga telah mengirimkan undangan untuk para pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024.
Fajar Laksono juga menambahkan hanya pihak terkait yang diundang saja yang dapat hadir di ruang sidang. Seperti kemarin berapa ya? 14 ya? Seperti kemarin. Dari prinsipal Pak harus hadir semua atau tidak? Ya, yang penting kita panggil semuanya, pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu, 4 inilah. Untuk 2 perkara itu kan ada 8 surat yang kita kirimkan. Tapi itu berarti belum tentu diwajibkan ya Pak? Untuk misalkan apakah dari Prabowo Gibran, misalkan mereka kan pihak terkait, apakah mereka juga diwajibkan untuk hadir di putusan? Lo pihak terkait juga dipanggil, kan pihak juga. Tapi kita panggil, nanti dalam waktu 1-2 hari ini kita konfirmasi siapa yang mau hadir, disesuaikan dengan kuota kursi di ruang sidang, kan begitu seperti sidang-sidang sebelumnya itu kan. Fajar juga menambahkan, rapat permusyawaratan hakim masih akan terus berlanjut di hari Sabtu dan Minggu hingga nanti sidang putusan di hari Senin 22 April 2024. Sementara itu hingga Jumat 19 April sore hari, sudah ada 44 pihak baik perorangan maupun kelompok yang mengajukan amicus curiae. Namun hanya 14 amicus curiae saja yang hingga saat ini sedang dicermati dan didalami oleh Hakim Konstitusi. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini seolah menjadi momen yang paling ditunggu. Apalagi disebut-sebut pemirsa ada yang menghalang-halangi keduanya untuk bertemu. Siapakah dia? Berikut kabarnya untuk Anda. Pertemuan dua tokoh bangsa itu seolah menjadi momen paling ditunggu. Apalagi disebut-sebut ada yang menghalang-halangi keduanya untuk bertemu. Lantas, masih mungkinkah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjadi? Bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sudah di atas mejanya Pak Jokowi. Pertama, itu kedua, Pak Jokowi sampai detik ini yang ada di kepala dan hatinya, Bu Mega itu adalah mentor ideologinya beliau. Jadi, mentor ideologi ya, itu mungkin ada di kepalanya artinya, bayangkan itu bentuk penghormatan dan penghargaan beliau. Nah, gitu artinya kan sah-sah saja, berarti tinggal menunggu presiden untuk berangkat ke sana. Lah, iya. Apa yang menunda? Saya nggak tahu, Bang Noel saya nggak tahu. Akhirnya dampaknya sampai ke Pak Prabowo juga terkendala, di hold juga beberapa pertemuan yang sudah diagendakan. Akhirnya ini kayak apa? Mata rantai yang nggak jelas ini mau kemananya gitu loh, nggak terselesaikan. Nah, kita kan mau ya bangsa ini ke depan ini guyup-guyup lah. Toh agenda 5 tahunan persoalan pesta demokrasi kan memang sudah teragendakan oleh negara dan konstitusi. Nah, bangsa ini mau 1000 tahun, 5000 tahun, ya tetap harus ada dong, gitu loh. Jangan gara-gara hanya agenda 5 tahun, begitu lagi nanti baperan gitu. Akhirnya apa? Politisinya hanya mewariskan apa? Kebencian, dendam, akhirnya nggak selesai. Dan kita kan mau siapapun pemimpinnya, ketika menghadapi kontestasi demokrasi, kemudian pilihan rakyat tidak memilih yang A, yang atas kemudian yang dipilih B, ya ucapinnya selamat gitu loh. Karena saya tidak mau melihat dalam kontestasi politik ini memakai istilah kalah menang, saya nggak mau. Karena memang bukan dalam ring tinju gitu loh. Jadi ya berharap ke depan ini silaturahmi ini adalah ya. Sebenarnya yang mau ketemu itu siapa? Dan yang saya harus ketemu itu siapa? Kan tadi kan Bung Noel sendiri di dalam penjelasannya katanya sudah bertemu presiden, ya, sudah ada agenda di atas meja, tapi tidak dilakukan. Sebenarnya ini ada hal apa gitu? Mungkin ada ganjalan psikologis di Pak Jokowi sendiri gitu kan? Justru ya, dan mengkambing hitamkan, dikambing hitamkan Pak Hasto gitu, kan nggak adil juga gitu kan? Jadi ya kalau memang bisa bertemu ya ketemu, tapi kalau nggak bisa, ya kalau saya bilang tadi, biarkanlah sejarah yang akan menilai siapa yang brutus, siapa yang sesar di situ. Itu sejarah Romawi gitu. Jadi siapa yang pengkhianat, siapa yang merupakan pahlawan di situ. Sejarah akan menilai. Kan toh Romawi tetap berjalan gitu kan. Jadi ya ini adalah pelajaran politik
ada pelajaran politik yang buruk, ada pelajaran politik yang baik gitu untuk bangsa ini gitu. Dan ini terjadi gitu kan. Lalu bagaimana menurut pengamat politik? Akankah terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri? Saya per hari ini pun rivalitasnya kan tidak terlampau terbuka. Per hari ini PDIP masih menjadi bagian dari koalisi dan hampir mendukung semua kebijakan politiknya Pak Jokowi. Enggak ada persoalan apapun yang cukup serius. Yang menjadi cukup serius itu karena perbedaan politik di 2024. Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo Subianto jadi presiden dan mengalahkan Ganjar yang diusung oleh PDIP. Kan di situ letaknya. Dan per hari ini pun konfrontasi politiknya tidak terlampau signifikan. Bertemu dan tidak bertemu sekalipun bukan hanya tidak mengubah apapun, bagi saya nggak apa-apa. Untuk apa juga bertemu kalau pertemuannya palsu, tidak didasarkan pada niat yang baik untuk melakukan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Tapi kalau Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan ribu nomor induk kependudukan KTP warga Jakarta akan dinonaktifkan mulai tahun ini. Penonaktifan ini berlaku bagi warga yang tidak berdomisili di kota Jakarta namun memiliki KTP Jakarta. Sebelumnya pemirsa, penertiban atau penonaktifan KTP itu mulai direncanakan sejak tahun 2023 lalu namun sempat tertunda dikarenakan adanya pemilu 2024. 92.000 lebih nomor induk kependudukan warga Jakarta akan segera dinonaktifkan tahun ini. Penertiban data diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi bukan dinonaktifkan ya Mbak, jadi lebih cenderung ke penataan kartu identitas penduduk sesuai dengan domisili. Jadi ini program ini sudah kami lakukan dari tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita tidak serta-merta melakukan penataan ini. Ini sudah kami lakukan sosialisasi dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan. Bahkan petugas saya di saat ada bertemu dengan warga selalu menyampaikan hal-hal seperti ini. Memang Jakarta Timur ini banyak sekali karena di sini adalah pusatnya penduduk ya di Jakarta. Banyak yang sudah kita lakukan. Diawali pertama sekali adalah yang meninggal belum lapor. Itu kita coret, kita keluarkan. Kemudian tahap selanjutnya kita akan melakukan terhadap warga yang tidak diketahui keberadaannya. Sempat tahu sih, soalnya kalau saya sendiri nggak kena, cuman ada anggota keluarga yang kena. Itu karena tidak domisili di kota Jakarta, tapi KTP Jakarta ya Bu? Iya betul, beliau KTP-nya Jakarta, cuman tidak tinggal di Jakarta. Kalau menurut Ibu adanya penonaktifan atau pendataan ulang ini bagaimana sih Bu? Mungkin bagus ya, jadi lebih terdata untuk warganya, cuman kalau untuk ngurusnya mungkin agak ribet ya. Jadi harus mengulang domisili, ganti-ganti seperti itu ya Bu? Iya betul. Pernah dengar sih, tapi detailnya kurang tahu, makanya mau mengecek. Nah berarti Bapak sendiri domisili di Jakarta atau bagaimana Pak? Kalau saya Jakarta, cuman karena rumah sewa jadi nggak tinggal di alamat yang sesuai KTP, hanya beda kecamatan gitu. Kalau menurut Bapak dengan adanya penonaktifan ini sebagai pendataan gitu, menurut Bapak bagaimana sih Pak? Ya agak ribet kalau sampai nonaktif, soalnya kan ada data-data kayak perbankan, terus STNK, BPKB itu semuanya alamatnya pasti pakai induk pertama KTP. Kalau dipindah berarti semuanya harus dipindah, walaupun misalkan nggak dipungut biaya waktunya. Kabar Siang akan kembali dengan suasana haru yang meliputi kedatangan jasad Iwan Sutrisman Telambanua di rumah duka di Kepulauan Nias. Informasinya saat lagi untuk Anda.
Pemirsa, polisi memasang garis polisi di sekeliling toko bingkai yang terbakar pada Kamis malam lalu di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menutup akses toko yang terbakar untuk memastikan lokasi steril dari perusakan TKP. Pasalnya polisi dijadwalkan menggelar olah TKP lanjutan di lokasi toko bingkai yang terbakar pada Kamis lalu. Sisa barang yang terbakar dikumpulkan polisi di depan toko dan sebagian lainnya masih berada di rubanah toko tempat meledaknya kompresor. Sebelumnya pemirsa, pihak kepolisian menemukan 7 orang terdiri dari 4 orang sekeluarga dan 3 ART tewas di lantai 2 gedung usai terjebak tak bisa keluar saat kebakaran terjadi. Seluruh akses toko bingkai yang terbakar ditutup usai polisi membentangkan garis polisi di sekeliling toko jelang olah TKP Senin besok. Rekan kami, reporter TV One Yulinda Tridewi memiliki laporannya dari lokasi kebakaran di toko bingkai Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Pemirsa TV One, kebakaran terjadi di salah satu ruko figura di Jalan Mampang Perapatan nomor 32 Jakarta Selatan pada Kamis malam kemarin. Dan kondisi saat ini di tempat kejadian perkara ini memang sudah dipasang garis polisi dan terdapat juga beberapa barang yang menjadi bukti kalau memang terjadi kebakaran di toko figura ini. Adapun juga masih terlihat kayu, kaca yang pecah maupun figura sekalipun yang terdapat di sini. Lalu juga menurut keterangan dari Kapolsek Kompol David Kanitero ini menjelaskan bahwa ketujuh korban ini ditemukan tewas di lantai 2 dalam gedung ini karena memang sejatinya mereka ini terjebak di dalam gedung ini. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, akses masuk maupun keluar dari gedung figura ini memang hanya satu, yaitu pintu yang berwarna biru ini. Dan memang mengingat kendala kemarin pemadam kebakaran ini memadamkan kebakaran mencapai 10 jam lamanya. Dan jika kita lihat juga di atas sana itu ada jendela yang sudah terpasang tralis besi sehingga memang kemungkinannya akan sulit bagi para korban ini untuk mengevakuasi diri sendiri. Sementara untuk 5 korban lainnya ini dibawa ke RSUD Mampang Perapatan untuk dilakukan perawatan intensif dan 7 korban tewas ini dibawa ke LS Polri untuk dilakukan autopsi. Dan pemirsa, penyebab kebakaran ini masih didalami pihak kepolisian, namun kemarin pihak penanggulangan kebakaran penyelamatan ini menemukan ruangan di bawah tanah atau basement ini penuh oleh bahan yang mudah terbakar, diantaranya ada thinner, kayu, ataupun cat yang diduga untuk kelengkapan dari toko figura ini. Dan pemirsa, kemarin menurut keterangan dari Kapolsek Mampang Perapatan David Kanitero ini, memang di bawah gedung ini pun terdapat basement, dan ketika dirinya menjelaskan ada karyawan yang diduga menyiramkan bensin ke dalam ataupun ke bagian kayu yang diduga ada rayapnya. Dan berbarengan dengan hal itu juga di pinggir dari penyiraman bensin ini terdapat karyawan lain yang sedang membenarkan kompresor, dan diduga ledakan itu terjadi dari kompresor yang menyambar bensin. Dan pemirsa, memang ketujuh korban ini sudah dipulangkan ke keluarganya masing-masing, dan untuk olah TKP sendiri ini akan dilakukan pada Senin mendatang oleh pihak Kapolres Jakarta Selatan dan juga Kapolsek Mampang Perapatan. Sementara dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Taufik Moravan, TV One mengabarkan. Usai teridentifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 7 jenazah korban kebakaran ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan diserahkan ke keluarga korban. 3 jenazah yang merupakan asisten rumah tangga dibawa ke kampung halamannya masing-masing di kawasan Lampung, Bogor, dan Wonogiri untuk dimakamkan. Sementara itu, 4 jenazah lainnya pemirsa yang terdiri dari satu keluarga dibawa ke rumah duka di kawasan Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seluruh jenazah korban berhasil teridentifikasi berdasarkan pencocokan data gigi dari antemortem dan postmortem.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, minibus menabrak pemotor di Jalan Raya Magetan Ngawi hingga patah tulang tak sadarkan diri karena terhimpit ke pohon. Sesaat setelah kecelakaan, korban terlihat tergeletak tak berdaya usai ditabrak minibus dan terseret hingga menabrak pohon di pinggir jalan. Korban bernama Pujianto, berusia 35 tahun, warga desa Subontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan itu dalam kondisi kritis. Sementara pengemudi minibus, wanita berusia 36 tahun, bernama Nik Juwariah, diketahui berkendara didampingi oleh suaminya bernama Sugito, berusia 43 tahun, warga desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Suasana haru meliputi kedatangan jasad Iwan Sutrisman Telaum Banua di rumah duka di Kepulauan Nias. Casis TNI AL asal Kabupaten Nias Selatan ini, pemirsa, menjadi korban pembunuhan di Sawah Lunto, Sumatera Barat setahun lalu oleh oknum Serda Pomal TNI AL. Isak tangis keluarga pecah saat kedatangan peti jenazah yang terus mereka peluk karena tak kuasa melihat putranya kini sudah tidak bernyawa lagi. Kasus kematian casis TNI AL, Iwan Sutrisman Telaum Banua, terungkap setelah 1 tahun lebih. Setelah setahun lebih hilang dari keluarganya, Iwan Sutrisman yang menjalani pendidikan masuk TNI Angkatan Laut akhirnya diketahui menjadi korban pembunuhan. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah pada siswanya beberapa waktu lalu diakui oleh rekan satu kelas korban. Yaredi Duru, satu di antara 8 siswa yang dipukul kepalanya, berakhir tragis. Korban sempat kritis dan dirawat di ICU RSUD Tonsen Nias, akhirnya meninggal dunia. Oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Si2 Ori berinisial SZ kini dipanggil dan diperiksa oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Baik dari forensik maupun dari hukum. Apabila ini benar dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak mentolerir kejadian ini, tidak membela yang salah. Jangan kemana-mana, pemirsa, kabar siang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Belasan pelaku UMKM Indonesia mengikuti pameran dan promosi kopi specialty terbesar dunia di kota Chicago, Amerika Serikat. Calon pembeli potensial diberi kesempatan secara langsung mengetahui kualitas kopi dengan mencium aroma, fragrance, dan mencoba rasa setiap produk kopi. Belas pelaku usaha kopi Indonesia ikut dalam salah satu ekspo kopi spesialty bergengsi dan terbesar dunia yang digelar di Chicago pada 12 hingga 14 April 2024. Berbagai produk kopi spesialty unggulan, produk dari 12 pelaku usaha UMKM dipamerkan dan diberikan sampel sehingga menarik perhatian pengunjung. Pada tahun ini, pameran dan promosi kopi unggulan dari berbagai negara yang digelar di Chicago, negara bagian Illinois, diikuti lebih dari 560 eksibitor dari berbagai negara. Lebih dari 16.000 pengunjung yang sebagian besar calon pembeli atau importir besar di Amerika Serikat, Kanada, dan sekitarnya. Indonesia telah 15 kali berpartisipasi mengikuti Specialty Expo Kopi tersebut. Pada tahun ini mengusung tema Remarkable Indonesia Coffee, Home of World's Finest Coffee. Tidak mudah untuk bisa mengikutinya. Diperlukan kurasi dan juga persyaratan tertentu untuk bisa mengikuti event besar tersebut.
Selain pameran dan sampel, dalam ekspo tersebut juga digelar berbagai kompetisi antara produk kopi unggulan dari berbagai negara. Calon pembeli potensial pun juga diberikan kesempatan secara langsung mengetahui kualitas kopi dengan mencium aroma, fragrance, dan juga mencoba setiap rasa produk kopi pada sesi cupping. Specialty Coffee Expo terbesar di Amerika Serikat ya. Acara ini memang tahunan dan sudah 15 kali Indonesia partisipasi. Ini merupakan ajang di mana tahun lalu itu di Portland itu datanya menunjukkan pengunjung itu ada 12.000 orang dan eksibitornya itu sekitar 575 dari 68 negara dan Indonesia merupakan salah satu. Dan di tahun 2024 ini Bank Indonesia bersama dengan Kedutaan Indonesia di Washington DC dan juga dengan KJRI di Chicago, ITPC di Chicago dan LA dan juga Himbara dalam hal ini BNI dan BRI. Jadi KPW Bank Indonesia New York bersama-sama bersinergi. Tahun ini ada 12 UMKM kopi dari Indonesia yang ikut sebagai eksibitor. Indonesia itu salah satu produsen terbesar kopi di dunia. Dan kita itu ada di namanya itu Coffee Bean Belt. Jadi itu merupakan area di Katulistiwa di mana itu ada beberapa negara penghasil kopi yang terbaik. Banyak pengunjung yang terpukau dengan rasa kopi Indonesia, terlebih setelah mereka mencoba secara langsung. Very good. I can taste some fruity notes in it, but I feel that it's a very strong, smooth flavor at the end. I can taste some of that acidity, and I've not tasted that in Sumatra coffee before. We have some coffee that really looks interesting from Toraja, and the first thing what we do when we cup coffee is we smell it, and it needs to be smelling of perfume, of fruits, of organic materials. It shouldn't smell off, it shouldn't smell sour, it should smell like you want to drink it. And all of these coffees here look beautiful. It also depends on how the coffee is processed. Some coffees are left natural, mean they ferment and the skins in the sun just come off naturally. Meski untuk bisa menyaksikan ekspo yang memamerkan berbagai produk unggulan, inovasi, dan berbagai peralatan dan juga mesin canggih bagi penikmat dan juga pelaku usaha, pengunjung diharuskan membayar minimal $200 Amerika. Namun selama pameran, gedung ekspo pun dibanjiri pengunjung. Partisipasi Indonesia yang digelar di McCormick Place di tepi Danau Michigan merupakan kolaborasi erat antara KBRI Washington DC, Atasé Perdagangan di KBRI Washington DC, ITBC Chicago, dan Los Angeles yang didukung oleh KJRI Chicago, SCAI, Bank Indonesia, BNI, BRI, LPEI, dan juga Atasé Pertanian di KBRI Washington DC. Dari Chicago, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Berbagai komunitas K-pop dancer mulai dari Dystopia hingga Barbie's Kingdom menari dan berkarya dengan semangat. Nah, lebih dari 40 komunitas dan 71 grup K-pop dance cover menunjukkan penampilan terbaiknya. Para dancer ini pemirsa membawakan cover dari gerakan dan lagu idol Korea yang sedang hits di masa kini. Wah, seperti apa ya keseruannya? Kita saksikan dalam komunitas pilihan bersama reporter Sinedin Duhan berikut ini untuk Anda. Ya pemirsa, kembali bersama saya Sinedin Duhan di segmen komunitas pilihan dan yang berbeda. Kali ini saya akan mewawancarai atau bertemu ini bersama komunitas K-pop dan cover. Seperti yang ada di belakang saya, ini sedang ada satu grup yang menarikan tariannya. Nah, untuk tahu lebih lanjut sebetulnya ini acara apa, saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang bersama Mas Rama. Di sini ada Mas Rama sebagai ketua panitia. Iya. Mas, dapat dijelaskan sebetulnya ini kegiatan seperti apa Mas untuk komunitas K-pop dance cover? Iya, jadi kalau acara ini sebenarnya acara tahunan ya. Dia ini acara amal, itu dia diadain dalam bentuk format dance cover K-pop. Makanya di sini banyak banget komunitas-komunitas K-pop dari Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Kebetulan di tahun ini sih yang paling jauh yaitu dari Jogja ada. Gitu. Ada berapa sih Mas totalnya komunitas? Kalau total itu sekitar 41 komunitas. Ya. Dalam satu komunitas itu satu grup atau bisa lebih sih? Bisa lebih, bahkan ada yang 9-10 grup itu satu komunitas.
komunitas ada. Berarti berapa grup nih total yang kemarin? Totalnya itu sekitar 78. 78. Nah, bisa dicek di IG Bukberinnya sih. Oke, kalau gitu boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol sama komunitas yang ada di atas? Boleh banget sih. Boleh banget. Oke, kalau gitu kita akan ke atas pemirsa. Kita akan coba untuk langsung berbincang bersama komunitas-komunitas yang hadir di sini dan mencoba beberapa gerakan nih. Guys, ikuti saya. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama komunitas K-pop dance cover yang pertama. Ini warnanya sama-sama merah dan saya akan langsung bertanya pada mereka, ini mereka dari mana? Oke, halo semuanya, kami dari Dystopia. Oke, Dystopia. Ini kan kalau saya bajunya warna merah karena seragam tujuan warna merah nih. Kalau Dystopia pakai baju warna merah, ini konsepnya kayak gimana? Oke, kalau ngomongin secara konsep, dari awal Dystopia terbentuk, kita langsung mikirin warna merah untuk baju kita. Gitu kan. Ada artinya nggak sih merah? Ada dong, kalau menurut kita warna merah itu termasuk wanita yang pemberani, percaya diri, dan termasuk eye-catching nggak sih kalau orang-orang lihat? Oke, keren banget. Nah, di kali ini kan dance cover, artinya ada yang kalian cover. Nah, kalian bawain lagu apa dan dari idol apa? Oke, kita nge-cover salah satu girl group dari Korea, yaitu Dreamcatcher. Kalau buat event kali ini, kita bawain lagunya yang berjudul UNI. UNI dari Dreamcatcher. Nah, penasaran banget saya juga pemirsa, karena nggak lengkap rasanya di komunitas gini kan kalau kita nggak mencoba komunitasnya seperti apa. Jadi karena ini komunitas dancer, saya akan mencoba beberapa gerakan. Tapi berhubung saya bukan dancer nih, pasti gerakan saya kan kaku nih kayak Kanebo Kering. Nah, kira-kira ada nggak sih di lagu yang kalian bawakan gerakan yang simple yang bisa aku coba? Ada dong, ada dong pastinya ada. Nah, aku boleh coba ya? Boleh, boleh. Yang bakal ngajarin yang mana nih? Kanopi. Oke. Oke, gerakannya gimana nih Kanopi? Gerakan pertama, liriknya I just wanna make you scream, I just wanna make you scream. Lagi. 5, 6, 7, 8. I just wanna make you scream. Gerakan yang sangat simpel karena saya sebelumnya nggak bisa dancer, tapi kayaknya asik juga kalau bisa bawain dance satu lagu full. Nah, terima kasih juga nih untuk teman-teman Dystopia, semoga lancar performnya hari ini. Terima kasih. Nah, pemirsa, selain dari Dystopia, saya juga masih akan bertanya kepada beberapa komunitas dance lainnya. Begitu, ikuti saya. Ya pemirsa, kalau tadi komunitas yang pertama ini adalah komunitas cewek yang mengcover juga untuk idol-idol wanita. Nah, di sebelah saya saat ini nih kelihatannya sudah pakai warna hitam putih. Saya penasaran konsep dari grup mereka ini seperti apa. Halo teman-teman. Halo, ini kalau boleh tahu dari apa nih nama grupnya? Oke, halo, sama-sama ya. 3, 2, 1, hello, you're Angeline. Oke, ini kalau boleh tahu, ini kelihatannya udah monokrom, hitam-hitam. Ini konsepnya seperti apa? Oke, jadi konsep kita sendiri itu adalah konsep Dark Vampire, di mana kita mengcover ENHYPEN yang merupakan salah satu boy group Korea yang memiliki konsep vampire. Jadi kita terinspirasi nih dari ENHYPEN. Oke, berarti ini cross konsep. Ini cewek-cewek cover dari grup boys group. Betul sekali. Ini keren. Persiapan kalian sebetulnya apa aja sih untuk kesini? Banyak banget ya Kak, pasti persiapannya kita udah latihan hampir lebih dari 1 tahun ya. Karena kita udah terbentuk dari 2023 sampai sekarang 2024 kita masih ingin mengcover ENHYPEN. Dan untuk persiapan banyak dari latihan hampir setiap hari dalam seminggu ya. Terus kita juga persiapan kostum dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya pengen lihat dong gerakan kalian seperti apa, bisa ditunjukkan ke pemirsa. Oke, siap. Sama-sama ya. Oke. Keren banget. Terima kasih teman-teman udah mau berbincang sama kita. Good luck untuk
performnya hari ini. Ya itu dia pemirsa tadi performance dari grup yang sudah berwarna monokrom ini. Cuman gerakan yang saya ingat kayaknya tadi cuman yang begini-begini. Selanjutnya karena dari tadi kita udah berbincang dengan grup yang isinya cewek semua, kali ini juga selanjutnya saya akan berbincang bersama grup yang isinya cowok semua. Penasaran kan? Yuk ikutin. Dari dua komunitas kita akan berbincang, ini dua-duanya merupakan girl group. Kali ini saya mau cari yang isinya cowok-cowok semua, dan kebetulan depan saya ada nih warnanya sama, merah-merah juga. Halo. Halo. Ini dari komunitas mana dan grup mana nih kalau boleh tahu? Oke, kita ya dulu nih ya. Kami dari Arcane BK, grup dari Barbie's Kingdom. Oke, Barbie's Kingdom berarti namanya. Ini kebetulan kita sama, merah-merah. Oh iya. Kayaknya saya jadi member ke-7. Ini kalau boleh tahu, konsep dari grupnya kayak apa sih di untuk perform kali ini? Kebetulan untuk konsep kita di kali ini, kita kebetulan lagi bebas kostumnya, tapi tetap kita di K-pop sih gitu. Jadi kebetulan kita hari ini nggak cover satu artis aja, tapi kita nanti akan cover beberapa artis gitu. Oke. Kalau boleh tahu, biasanya artis apa aja sih yang di cover, lagu apa aja ya? Biasanya sih kita banyak ya, sering terakhir itu kemarin kita cover TNX, dan ini hari ini kita akan bawain Stray Kids sama Etis gitu. Stray Kids sama Etis, betul. Nah, kalau boleh tahu, ini kan warnanya merah-merah semua nih sebetulnya. Ada nggak sih filosofi tersendiri nih kenapa pilihnya akhirnya janjian warna merah kayak gitu? Oh, kalau filosofi sih sebenarnya nggak ada ya. Cuma maksudnya memang kita kebetulan memilih warna kostum kita hari ini itu adalah merah hitam. Oke. Freestyle gitu. Oke. Nah, pemirsa, karena ini isinya cowok-cowok semua, kayaknya boleh kali ini. Hari ini saya juga mau coba nih gerakannya seperti apa nih yang hari ini. Boleh. Tapi jangan yang susah-susah karena saya tidak dengar nih. Oke. Bisa kan? Oke, kita ke tengah. Kita ke tengah. Yang coba mic-nya dikasih. Oke. Kan gerakannya gimana? Gerakannya gini nih. 1, 2, 3, 4, turun. Oh, 1, 2, 3, up, naik, kanan, kiri, kanan, kiri. Yes. Kita ulangi lagi ya. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, turun. Pindah, kanan, kiri, Oke, good luck teman-teman untuk performnya kali ini. Dan ya itu dia pemirsa perbincangan kita bersama beberapa komunitas K-pop dance cover yang ternyata seru juga untuk mempelajari gerakan-gerakan dari berbagai idol grup yang ada di Korea. Nah, untuk sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Jakarta, Jinedin Duhan, Nurdia Diansyah, TV One mengabarkan. Didukung oleh